Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusniarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu Ibu Murfiasni SAG, Kepala Sekolah SD 1 Padang Panjang Barat, dan Ibu Desnayanti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 10 Padang Panjang Barat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Yus? Alhamdulillah sehat, Ibu. Apa yang bisa saya bantu dalam Iya, Bu. Kebetulan saya ada tugas Ibu dari program guru penggerak dalam modul 3.1 dalam tema pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya dituntut untuk bisa mengambil sebuah pelajaran dari Ibu sebagai kepala sekolah, dan mungkin Ibu bisa berbagi, Bu, bisa berbagi untuk sebegitu banyak pengalaman Ibu selama ini, Bu, ya. Saya melihat dari beberapa periode Ibu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian saya melihat juga Ibu aktif di beberapa organisasi, ya, seperti ada KKS, ya. Begitu banyak kasus-kasus yang Ibu hadapi. Saya ingin Ibu berbagi nanti bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di saat-saat genting atau di saat-saat bagaimana ilustrasinya, Bu. Di sini dalam sebuah kasus kan ada nanti dilema etika, ya, ada rujukan moral, ya. Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? baik Bu Yus, mungkin kita hanya berbagi ya Bu Yus ya, dan mungkin di dalam keseharian sebagai guru, Bu Yus juga sudah menemukan dilema-dilema tersebut. Apakah itu dilema etika ataupun bujukan etika, bujukan moral tadi gitu. Itu pasti semua kita mengalaminya Bu Yus. Tapi mungkin berbeda situasi dan kondisinya. Bu Yus mungkin di dalam pengambilan keputusan di kelas bersama siswa atau dengan teman-teman. Nah, kalau bagi saya sebagai kepala sekolah itu tentu problemanya dengan guru, dan ketahui dulu setelah seseorang itu bercerita kepada kita harus mendudukkan dulu ini dilema etika atau rujukan moral. Nah, itu yang harus kita dudukkan dulu atau kita tempatkan dia. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau seseorang itu atau seorang guru mengeluh kepada kita ya tentang problemnya, kemudian problemnya itu bersangkut dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, oleh sebab itu kita timbang-timbang ya, kita menimbang dengan rasa yang tugasnya tetap terlaksana ya, dan problemnya terselesaikan. Nah, ini juga sering terjadi di dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya ya, pernah saya alami seorang guru kita, dia sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya, namun dia punya problem, yaitu di satu sisi dia harus merawat orang tuanya. Nah, disinilah peran kita sebagai pimpinan yang bijak, kedua-duanya harus terselesaikan. Nah, di sini saya mengambil keputusan mengatur jam mengajarnya menyesuaikan dengan jam dia harus memberikan pelayanan kepada orang tuanya, sehingga keduanya bisa terlaksana. Nah, yang saya lihat
dari keputusan yang saya ambil itu dia merasa enjoy mengajar, ya, tidak ada rasa keterpaksaan dia, dan dia juga bisa merawat orang tuanya. Nah, itu yang dilema tadi gitu. Tapi sebagai pimpinan kita harus punya rasa. Ya, disinilah dituntut kebijakan kita sebagai pimpinan. Iya, kebijakan kita sebagai pimpinan. Nah, tapi kalau seandainya seorang pimpinan itu hanya memikirkan satu, aturannya kamu harus jam sekian sampai jam sekian kamu harus melaksanakan tugas, harus berada di sekolah dengan ini, itu akan terjadi problem. Dia tidak senang, dengan ketidaksenangannya itu apa yang kita tuntut untuk mengajar tidak akan jadi. Nah, itu kira-kira Iya. Sehingga keduanya itu bisa terlaksana dengan terlaksana. Guru itu enjoy mengajar, Ya, tugas berdua pun bisa terlaksana. karena kita memberi kesempatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, namun sebagai pimpinan kita tidak boleh saja percaya dengan apa yang disampaikan oleh anggota kita atau rekan kerja kita tadi gitu. Ya, ini sering ada juga kan semuanya kan tidak selalu bertanggung jawab, mencari akal-akalan. Makanya di sini diminta pula kejelian seorang pimpinan di dalam ya melihat problema gitu, kebenaran cerita dari rekan kerja kita tadi. Ini pada umumnya yang saya alami terjadi kalau masalah keuangan, peminjaman gitu. Nah, di sana juga pimpinan harus bijak. Ya. Kemudian ada bujukan moral. Nah, ini sering juga kita alami ya. Ini pada umumnya terjadi ketika PPDB, kenaikan kelas, atau seseorang yang minta data, ya, karena ada unsur pemalsuan di sana gitu kan, maka dia akan memberikan bujukan kepada kita gitu. Nah, jadi ini semuanya sudah kita alami. Nah, diantaranya kemarin ini ada yang minta pengakuan. Artinya begini, anaknya pernah sekolah di sini, ya. Setelah saya cari datanya, memang terdaftar anaknya pernah sekolah di sini. Terbukti dengan kita lihat di catatan buku klaver, di buku siswa. Nah, dia bermohon, ya, ketahuan bahwa anak ini pindah ke sini kelas 2. Ya, karena rapornya tidak bertemu, dia minta supaya kita akui dia dari kelas 1. Nah, ini kan bujukan ini. Tanang selabu, itulah bahasanya gitu kan. Tetapi sebagai pimpinan kita harus jujur, amanah. Ya. Kita tidak boleh membuat dokumen palsu. Nah, alhamdulillah saya secara pribadi tidak menerima. Nah, saya akan buatkan surat keterangan sesuai dengan keadaan sebenarnya, bahwa anak bapak masuk pindah ke sini kelas 2 dan pindah kembali di kelas 3 sesuai dengan data-data yang ada. Nah, setelah saya diskusi, akhirnya dia mau, dan saya membuatkan surat dan nilai-nilainya sesuai dengan surat keterangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau bujukan moral ini harus ada bagi seorang pemimpin, ya. Maksudnya tidak terayu dengan indahnya janji-janji gitu. Kenapa? Karena itu adalah sesuai dokumen. Dokumennya ada, perlu kita Bisa dimanipulasi. Tidak, jangan sekali-kali memanipulasi. Ya,
Iya. Kemudian Bu, kan nanti ada dua buah keputusan Bu, Iya. yang dua-duanya baik sebenarnya, tapi nggak mungkin pula keduanya harus diambil. Kira-kira gimana caranya untuk mengambil salah satu dari kasus dari dua buah ide dan kawan-kawan mungkin, tapi harus satu yang harus diambil. Ya. Kira bagaimana dengan Itu kalau di keputusan itu adalah masalah kebersamaan di sekolah. Ya, kalau kebersamaan di sekolah itu saya bawa ke ruang. Nah, kita diskusikan bersama rekan-rekan lainnya. Nah, nanti kita akan ambil keputusan yang terbaik yang bisa dilaksanakan bersama. Nah, Ibu melibatkan semua? iya, kita libatkan kalau itu persoalannya memang persoalan bersama atau yang menyebabkan nanti kalau tidak diselesaikan dengan segera menyebabkan ke di sekolah mengakibatkan adanya gangguan di sekolah, maka itu biasanya saya ambil dalam rapat majelis guru. Nah, tetapi kalau itu hanya terjadi berdua, ada perselisihan antara rekan kerja, ya ada perbedaan pendapat antara dua, melibatkan hanya beberapa orang, itu saya akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan beberapa orang itu saja. Jadi bersama-sama. Iya. Kalau bersama kita akan tahu. Iya, kita akan kumpulkan mereka gitu, dan kita cari titik terang. Ibu melibatkan depan. Iya. Pokoknya yang kalau itu masalah terkait saja gitu. Tapi kalau itu sudah melibatkan satu sekolah atau ketergangguan, kalau tidak diselesaikan secara bersama terjadi ketergangguan, maka kita akan bertemu. Kemudian kira-kira apa tantangan yang Ibu temui dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya memang saat mengambil satu keputusan itu, apalagi ada pertentangan gitu kan, itu memang satu dilema. Biasanya saya akan merenung dulu, mencari dan memohon gitu jalan yang terbaik, ya. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin mencairkan suasana itu dulu, ya, mencairkan suasana dulu, mungkin melalui berkelakar lah, walaupun itu terjadi dengan diri saya, itu kita akan berusaha semaksimal. Ya, mungkin pertanyaan dari kita mungkin terjawab Bu. Seperti ini, ketika ada sebuah keputusan yang mungkin Ibu sulit untuk mengambilnya, mungkin Ibu buat merenung dulu ya Bu, Iya. dulu Ibu pikir coba sendiri mungkin. Iya. Setelah itu baru mungkin Ibu melihat suasana, Iya. terus akan kerja gitu, Bu. Berarti tidak spontan Ibu ya? Tidak Langsung spontan. ya. Kita cari solusi, dan itu pun dilihat dulu ini mendesak atau tidak mendesak. Nah, kalau mendesak, kalau saya tidak mampu untuk mengapakan, biasanya saya berkoordinasi atau konsultasi dengan pengawas. Ya, kita melibatkan pengawas. Tetapi itu di dalam perjalanan saya sudah 8 tahun di 2 prodi. Iya. Ya, itu sangat jarang terjadi gitu. Pada umumnya bisa kita selesaikan. Ya, andaikan apa, kita belum lagi melibatkan langsung pengawas pihak lain, ya. Masih bisa Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Mungkin problemnya tidak terlalu sulit mungkin gitu, karena guru-guru yang saya temukan alhamdulillah pada saat ini kan punya kesadaran masing-masing, ya. Saya melihat guru-guru hari ini persentasenya yang sangat bertanggung jawab dan sudah memahami tanggung jawab itu sudah sangat tinggi, ya. Paling yang 10% yang kurang itu. Nah, itu saja yang kita bina. Di tantangan saya tidak terlalu berat. Kemudian selama ini Ibu mengambil keputusan, kira-kira apa yang membuat Ibu mudah mengambil keputusan? Faktor apa yang membuat Ibu mudah mengambil keputusan? Kalau saya pikir mungkin pertama pertolongan Allah, ya. Ya, saya selalu mengembalikan sesuatunya itu bermunajat kepada Allah itu untuk dimudahkan segala urusan kita, dan mungkin itu catatan bagi Yunus, ya. Jangan lupa setiap
salatlah setiap waktu itu, menyerahkan segala sesuatu pada Allah dan mempermudah segala urusan kita gitu. Jangan lupa doa itu. Kemudian mungkin apa kita selanjutnya, hubungan kita dengan rekan kerja tadi, jangan ada gap di antara mereka gitu ya. Sebisa mungkin kita terbuka dengan mereka ya. Jadi keterbukaan itu juga menjadi jalan bagi kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin pembelajar. Kalau kita sudah terbuka kepada mereka, insya Allah apapun itu yang saya rasakan gitu ya, bisa kita atasi bersama. Terakhir Bu, mungkin sedikit apalah namanya, jangan atau apa pesan Ibu gitu ya. Siapa tahu ke depan nggak tahu pula apa yang terjadi ya Bu ya. Mungkin ada sedikit pengalaman Ibu bisa berbagi dengan saya, mungkin sebagai seorang pemimpin yang selama ini bertemu ya. Bu Yus calon kepala sekolah, insya Allah saya doakan jadi kepala sekolah gitu kan. Sebenarnya saya orang biasa-biasa saja Bu Yus, yang dipercayakan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, yang perlu ya mungkin saya titipkan sama Bu Yus ya, sebagai pemimpin kita, andaikan Bu Yus jadi pemimpin nanti, selalulah amanah. Iya, selalulah amanah ya. Jangan sekali-kali kita jadikan jabatan kita itu sebagai kebanggaan ataupun kesombongan. Jangan jadikan itu. Kenapa? Semua kita itu saling membutuhkan. Ya, bahkan saya sampaikan sama diri saya, Mulyasni, tanpa tidak pun ada kamu sebagai kepala sekolah, guru bisa mengajar, anak bisa dipintarkan. Tetapi tanpa guru, sehebat apapun kamu, anak tidak akan tercerdaskan. Oleh sebab itu, ya jangan ada kesombongan. Ya, itu akan kamu bertanggungjawabkan. Mungkin pesan sama Bu Yus. Luar biasa pesannya. Mudah-mudahan kita sama, artinya Bu Yus nanti juga menjadi kepala sekolah, jadi pemimpin pembelajar ya. Sebagai kepala sekolah, sekarang kan pemimpin pembelajar juga, tapi sebagai kepala sekolah dulu. Nah, sebagai sekolah yang belum Bu Yus coba kan. Nah, tapi di luar Bu Yus sudah juga jadi pemimpin gitu, juga sudah merasakan apa yang saya sebagai dahulu pada Bu Yus jadi kepala sekolah gitu. Jadi dua itu pesan saya bagi Bu Yus, yang mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita mencari keberkahan. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak hal yang bisa saya dapatkan hari ini, jangan atau pengalaman yang sangat berguna Bu. Terima kasih banyak Bu ya, atas waktu yang telah disediakan. Semoga dibalas ya Allah dengan balasan yang setimpal. Ya, tapi catatan Bu Yus yang saya ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf nih Bu, mengganggu sebentar. Kebetulan saya ini ada tugas dari program penggerak. Terima kasih sudah memberikan waktu sebentar ya Bu. Ini ada persoalan apa namanya ya? Saya ingin menggali, ingin mengetahui pengalaman Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Kebetulan tema kami hari ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya ingin tahu Bu, kira-kira ketika ada sebuah kasus yang
harus kita diskusikan dulu bersama teman-teman. Otomatis kita harus rapatkan dulu. Tujuannya kita berkolaborasi karena kita yakin suatu masalah pasti ada dalam keluarga. Kecuali kalau keputusannya itu sifatnya yang mendadak. Yang mendadak mungkin kita sebagai pemimpin kita harus bijak untuk mengambil keputusan. Tapi kalau yang sifatnya untuk di keputusan bersama, itu alangkah baiknya kita lakukan dulu diskusi dengan teman-teman yang ada. Dalam sebuah persoalan atau sebuah kasus nantinya bagaimana bisa diidentifikasi ini sebuah tujuan kita, ini sebuah tujuan Biasanya kita akan bisa ada rapat, kita akan menyampaikan apa permasalahan yang kita hadapi. Nah, dari permasalahan tersebutlah nanti kita akan menemukan mana masalah ini masalah yang akan kita atau mungkin masalah rujukan moral. ya rujukan moral. Nah, dari sana lah nanti kita bisa tahu kalau kita bisa Kemudian Bu, selama ini kira-kira apa tantangan yang ditemui kita mengambil sebuah keputusan? kalau tantangan dari tadi yang banyak tantangan setiap keputusan banyak tantangannya. Yang pertama sekali pasti kita akan mempertimbangkan mungkin rasa kedekatan, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian kejujuran, saling menghargai. Banyak rasanya yang harus kita pertimbangkan, tapi dari permasalahan itu harus kita ambil walaupun itu resikonya banyak tantangan. Selama ini dalam mengambil sebuah keputusan siapa saja yang dilibatkan? Yang dilibatkan tergantung dari masalah yang kita selesaikan. Dari masalah Ya, kita lihat itu kalau permasalahannya itu cukup dengan antara dua belah pihak, tidak perlu melibatkan yang lain. Karena semua masalah itu kan ada yang orang yang teman yang lain mengetahui, ada yang tidak. Jadi tergantung dari permasalahan apa persoalan. Contoh bermasalah dengan secara pribadi, kita tak boleh tahu yang lain tahu. Nah, jadi kita harus sebagai yang dituakan di suatu organisasi harus menempatkan permasalahan dengan masalah yang satu yang si B tahu, si D tahu. Kalau dapat permasalahan itu tidak ada yang tahu, kemudian kegiatan di sekolah kita berjalan dengan lancar, kecuali kalau yang sifatnya umum. Nah, kemudian Bu, ketika Ibu mengambil ada sebuah kasus, kira-kira sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu bawa merenung dulu atau Ibu spontan saja mengambil keputusan atau kebijakan? Biasanya kalau saya pribadi itu direnungkan terlebih dahulu ya. Karena dengan sifat kita berenung, yang tadi mungkin dari permasalahan itu kita terpancing emosi kita, kemudian kita duduk ambil nafas. Nanti ada tubuh belajar di guru penggerak relasional kan. Maka mungkin yang tadi itu emosi kita agak tinggi sampai dihun-hun. Tapi setelah kita renungkan kalau hal ini yang kita ambil, ini efeknya. Kalau ini kita ambil, ini risikonya. Maka kita biarkan dulu. Nah, setelah rasa-rasanya pas waktu kita untuk menyelesaikan masalah ini, baru kita selesaikan. Karena kadang dengan keputusan yang sifatnya tidak bijak, maka akan terjadi masalah-masalah berikutnya. Bukannya menyelesaikan masalah, akan menambah masalah. Itu kalau menurut saya pribadi. Renungkan dulu ya, stasinya dulu. Ya, tergantung kalau yang direnungkan itu istilahnya permasalahannya tidak sifatnya mendadak diselesaikan. Tapi kalau yang sifatnya harus diselesaikan mungkin direnungkan, anak berkelahi di luar. Kita renungkan dulu. Itu anak jatuh dan otomatis mana ya rasanya yang harus kita renungkan, mana yang harus kita coba ambil secepatnya. Kemudian selama ini faktor-faktor apa yang membuat Ibu mudah mengambil sebuah keputusan? Biasanya faktor-faktor kita mengambil keputusan itu istilahnya mempertimbangkan kepentingan, apakah ini sifatnya untuk pribadi, apakah ini rasanya untuk orang banyak. Terus kita mengutamakan faktor kebaikannya.
kalau tidak nggak mungkin kita mengambil apa namanya itu, menyelesaikan masalah tidak memperhatikan apa faktor yang akan terjadi sebenarnya, apa akibatnya. Nah, otomatis kita mengambil faktornya pasti faktor yang sifatnya yang baik lah gitu. Terakhir Bu, ada mungkin sedikit wejangan apa-apalah dari Ibu untuk saya untuk berbagi sedikit pengalaman tentang sebuah kepemimpinan. Kalau untuk berbagi pengalaman masalah kepemimpinan sebenarnya ya Bu Yus, untuk pengalaman Bu Yus bertanya kepada saya, sebenarnya saya pun kurang istilahnya kurang pede Bu Yus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baru hitungan bulan diamanahkan jadi kepala sekolah. Tetapi kan tidak salahnya kalau kita untuk berbagi dari apa yang sudah saya jalani, walaupun hanya dalam hitungan dengan pengalaman. Tapi yang lebih banyak pengalaman tuh sepatu sekolah yang Sudah lama ya. sudah lama. Tetapi karena Bu Yus ingin berbagi, saran saya pribadi yaitu yang pertama sekali, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kemudian setiap masalah cobalah kita selesaikan dengan kepala dingin. Kemudian selesaikanlah dengan bijak. Kemudian rasanya masalah tersebut sifatnya bisa kita kolaborasi, maka kita lemparkanlah dengan teman-teman bersama. Karena ada rasanya masalah itu yang bisa kita selesaikan sendiri, ada yang membutuhkan melibatkan orang lain. Karena setiap teman yang di sekolah itu dia memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Kita pakai pepatah orang Minang, istilahnya jangan kita menganggap teman itu memiliki kekurangan karena dia ada kelebihan. Nah, seperti yang dikatakan yang peka Untuk apa namanya Pak Kepala Pribadi ya, iya. nan Yang foto paunyi rumah, nan yang butuh nan lumpuh paunyi rumah, nan butuh pabu lasuang. bola suang yang tuli nggak wajib. Iya, dan lain Setiap sebagainya. orang tuh pasti ada Iya, kekurangannya, jadi ada kekurangannya. istilahnya mungkin di saat kita lupa cara penyelesaian masalah, teman ini bisa mengingatkan. Nggak banyak. Nah, kalau menurut Iya ya. Ibu terima kasih banyak Ibu. Luar biasa sekali pengalaman yang telah diberikan. Mudah-mudahan nilai kebajikan yang diberikan itu bermanfaat Bu. ya ada sedikit lagi tambahan alangkah baiknya kita menyelesaikan masalah tersebut. Biarkan teman yang bermasalah atau siswa yang bermasalah menyampaikan apa yang dia rasakan. iya rasakan. Kita dengar, kita terima dengan baik. Biarkan dia menyampaikan. Kemudian dari permasalahan itu mungkin dia bisa pula menyampaikan apa akibatnya. Seperti kita nanti ada pula materi di CGP yang coaching. Coaching, iya. Iya. Jadi bagaimana dari situlah mungkin permasalahan-permasalahan yang dia hadapi nanti akan melegakan dirinya sendiri. Setidaknya dengan dia bercerita dia lebih bantu. Iya. Jadi pendengar yang Mendengar baik. yang baik. Pendengar yang baik. Ya, super sekali Bu. Bu terima kasih banyak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak Iya. atas waktu yang telah diberikan Ibu, ya. Sama-sama Bu Yus. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil wawancara yang saya lakukan dengan 2 orang kepala sekolah SD di Kota Padang Panjang. Pada kesempatan ini saya akan coba merefleksikan hasil wawancara saya. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu kasus, namun tetap berpijak kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan, belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Keempat,
Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dan yang terakhir, saya akan coba menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, yang dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu di lingkungan kelas, saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid-murid. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.